Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya dari kelas HTN 5C. Di sini saya akan menjelaskan proses penanganan tindak pidana dan proses peradilan tindak pidana. Pertama-tama kita akan masuki tahap penyelidikan, yang dimana tahap ini ialah tahap untuk menemukan bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana. Kemudian kita akan masuki tahap penyidikan, yang dimana seorang penyidik akan menetapkan seorang tersangka atas peristiwa tindak pidana tersebut dengan minimal 2 alat bukti, yang dimana dalam hal penyidikan ini terdapat upaya-upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, ataupun penyitaan barang. Kemudian setelah itu penyidik akan membuat berita acara pidana yang kemudian disingkat dengan BAP, kemudian diserahkan kepada JPU atau jaksa penuntut umum, yang dimana jaksa penuntut umum ini memeriksa. Apabila ada kekurangan dalam BAP ini, dia akan memberikan petunjuk, yang dimana proses ini disebut sebagai proses pra penuntutan. Kemudian jika sudah benar, maka jaksa penuntut umum akan mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang dan menuntut tersangka atas tindak pidananya, yang kemudian disebut sebagai penuntutan. Kemudian kita akan memasuki pra peradilan, yang dimana tahap ini ialah pengadilan akan memeriksa sah atau tidaknya BAP tersebut, sah atau tidaknya suatu tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau ganti rugi atas tindakan salah yang dilakukan oleh penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Kemudian jika sudah pra peradilan jika sudah selesai dan perkara bisa diajukan, maka kita akan memasuki tahap pemeriksaan, yang dimana di sini hakim akan memeriksa tindakan yang dilaporkan dan kemudian memberikan vonis atau putusan, yang dimana di sini memuat sebagai proses pembuktian ataupun putusan sela, eksepsi, dan lain-lain. Kemudian setelah tahapan pemeriksaan selesai, kita akan masuki tahap eksekusi, yang dimana tahap ini merupakan tahap akhir dari proses peradilan, dimana di sini putusan hakim akan mempunyai kekuatan putusan yang bersifat tetap, hukum tetap ataupun ingkrah, selama tidak ada upaya hukum lagi. Nah, menurut saya dari suatu proses peradilan tersebut yang kurang adalah upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum harusnya itu mempidanakan terpidana juga, bukan hanya statusnya saja yang terpidana. Menurut saya hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan hakim dalam membuat keputusan tersebut. Harusnya keputusan tersebut juga dilakukan, dieksekusi oleh jaksa kepada terpidana, bukan hanya statusnya saja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.